Mempolitisasi agama nyatanya bukan strategi efektif untuk menang di Pilpres di Indonesia. Buktinya itu tadi, Prabowo kalah lagi dalam Pilpres 2019. Di berbagai forum, dia sekarang sudah terlihat lebih Jokowi dibanding Jokowi sendiri. Jilatan yang lembut dan halus itu akhirnya membuat seorang Jokowi terbuai. Sementara masalah-masalah hukum yang dianggap menjadi batu hambatan untuk majunya Gibran sebagai cawapres itu akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sangat mepet waktu pendaftaran capres. Ada teman saya yang nanya, apa kesimpulan sementara saya soal kondisi politik yang terjadi saat ini? Jawaban saya ya singkat aja. Kondisi sekarang menggambarkan Jokowi telah dikalahkan oleh Prabowo. Kayak gini nih, 2 kali Pilpres, Prabowo memang kalah telak oleh Jokowi. Dan saya yakin banyak di antara Anda juga menjadi orang yang terlibat dalam proses pemenangan Jokowi pada 2014 maupun 2019. Banyak di antara kita yang bergerak tanpa komando, mengeluarkan duit sendiri, mengeluarkan tenaga sendiri, bahkan sibuk di grup-grup WA. Dan kita merasa saat itu sedang berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, tanpa berharap kompensasi apa-apa. Waktu itu ada 2 tujuan yang ingin dicapai oleh pendukung Jokowi yang bergerak secara ikhlas. Pertama, tujuan kita adalah ingin Jokowi jadi presiden. Otomatis yang kedua, tujuan kita adalah kita nggak ikhlas jika Prabowo yang naik jadi presiden. Ya, 2 tujuan itu yang ada di benak para pendukung Jokowi pada 2014 dan 2019. Alasan pertama kenapa kita ingin Jokowi jadi presiden karena kita melihat sosok ini sebagai orang baik. Orang yang bekerja keras demi kemajuan Indonesia. Sementara keengganan kita kalau Prabowo yang naik jadi presiden, kita tahu Prabowo adalah tokoh politik tua dengan jejak hitam di sana-sini. Romo Franmagnis Suseno punya ungkapan menarik tentang Pilpres. Pilpres, kata Romo, bukan hanya memilih orang baik untuk jadi pemimpin, tetapi juga mencegah orang-orang jahat untuk menguasai kekuasaan. Prabowo sadar, meski segala energi sudah dikerahkan, ia sulit mengalahkan Jokowi dalam Pilpres dan 2 kali itu terbukti. Pada tahun 2014 kalau kita masih ingat, Prabowo untuk mensukseskan dirinya sebagai capres menggandeng kelompok-kelompok pengasong agama. Politisasi agama sangat kental. Ujungnya apa? Ujungnya Jokowi difitnah anti-Islam, Jokowi PKI. Dan dengan cara itu mereka yakin menang. Tapi alhamdulillah kenyataan berkata lain. Prabowo ternyata kalah. Kekalahan itu barangkali membuat dia berpikir sebaiknya nanti pada Pilpres 2019 dia harus mengubah cara pendekatan. Jangan lagi menggunakan para pengasong agama untuk menarik simpati, untuk meraih suara. Karena terbukti pada 2014 cara itu tidak efektif. Tapi tunggu dulu. Kejadian 2016 ketika Pilkada Jakarta berkata sebaliknya. Ternyata agama atau politisasi agama bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendudukan Anies di kursi gubernur Jakarta. Karena peristiwa ini, pengasong agama di sekitar Prabowo makin pede. Jika strategi ini diteruskan lagi, Prabowo akan bisa mengalahkan Jokowi. Makanya jangan kaget ketika 2019 kita masih harus berhadapan dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai tunggangan politik dalam Pilpres. Kita masih mendengar soal ijtima ulama kedua. Kita masih mendengar toa-toa masjid digunakan menjadi sarana kampanye. Kita masih mendengar fatwa-fatwa agama yang isinya muatannya politik atau mimbar-mimbar masjid yang digunakan untuk kampanye Prabowo. Dan hasilnya apa?
Alhamdulillah 2019 Prabowo kalah lagi. Maka sampai pada kesimpulan final, mempolitisasi agama nyatanya bukan strategi efektif untuk menang di Pilpres di Indonesia. Buktinya itu tadi, Prabowo kalah lagi dalam Pilpres 2019. Karena itu barangkali dengan minat masih terus ingin menjadi presiden dan itu mimpinya yang gak pernah pupus, dia harus mengubah strategi agar bisa mengantarkan Prabowo menjadi presiden Indonesia. Nah, inilah klubnya. Ketika Pak Jokowi menawarkan Prabowo masuk kabinet, langsung diterima. Dari sinilah strategi itu mulai dimainkan. Prabowo yang dulunya sering melecehkan Jokowi, kini dia harus menjilat ludahnya sendiri. Di berbagai forum, dia sekarang sudah terlihat lebih Jokowi dibanding Jokowi sendiri. Jilatan yang lembut dan halus itu akhirnya membuat seorang Jokowi terbuai. Di sisi yang lain ada fenomena sedikit gesekan presiden dengan partainya. Masalahnya mungkin soal-soal kecil, soal sebutan petugas partai misalnya. Tetapi soal kecil ini kemudian dihembus-hembuskan seolah-olah itu adalah persoalan prinsip. Sementara fitnah tentang Jokowi PKI, Jokowi anti-Islam, Jokowi pelangak-pelongo, bahkan fitnah kepada orang tuanya Jokowi, itu seolah-olah dikubur begitu saja. Prabowo dan timnya tidak mau itu diingat-ingat lagi sebagai jejak hitam karena akan mengganggu hubungannya dengan presiden. Prabowo tahu, duduk di singgasana kekuasaan itu memang nikmat. Dia sangat mengerti ambisi setiap orang yang sudah berkuasa, cenderung gak mau turun tahta. Itu juga mungkin terjadi kepada Jokowi. Maka disusunlah sebuah senario bagaimana dalam Pilpres ke depan seolah-olah Jokowi nggak harus turun tahta. Seolah-olah kekuasaan tidak lepas dari tangannya. Caranya dengan apa? Caranya dengan menggosok-gosok Gibran untuk menempati posisi cawapres mendampingi Prabowo dalam pemilu 2024. Toh posisinya cuma sebagai pendamping, tetapi kan bisa duduk di istana juga, bisa dijaga pas pampres juga, bisa menikmati kemegahan kekuasaan juga. Bagi seorang politisi yang sampai saat ini memang banyak mengandalkan tangan bapaknya, tawaran cawapres tentu saja menggiurkan bagi Gibran. Kapan lagi ada kesempatan besar seperti ini? Dan dilalah Gibran yang kenyataannya baru 2 tahun duduk sebagai wali kota Solo, nyatanya juga kepingin. Mungkin sedikit kebelet juga. Jadi klop. Sementara masalah-masalah hukum yang dianggap menjadi batu hambatan untuk majunya Gibran sebagai cawapres, itu akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sangat mepet waktu pendaftaran capres. Kenapa? Agar debatnya tidak berkepanjangan, langsung debat copras-capres. Ini yang sedang terjadi hari ini. Akibatnya apa? Akibatnya kekecewaan publik akhirnya tersorot pada Jokowi dan keluarganya. Masalah keputusan MK yang aneh itu dan sampai sekarang tetap menjadi masalah sampai harus dibuat majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi seolah-olah mahkamah itu sudah kehilangan kehormatannya. Majunya Gibran yang juga aneh, buah dari keputusan yang aneh, isu tentang potensi abuse of power. Semua persoalan ini tertuju ke Jokowi dan keluarganya. Jokowi lah yang menjadi sasaran. Media-media asing bahkan sudah mencap Jokowi sebagai pembunuh demokrasi di Indonesia. Bahkan benturan dengan PDIP saja, toh semua resikonya kan akan tertumpah ke Jokowi dan keluarga. Sementara kita tahu
Yang maju sebagai capres ya Pak Prabowo, bukan Jokowi. Dan Gibran hanya menjadi pendamping seperti Pak Ma'ruf Amin sekarang. Yang majunya Prabowo, tapi kali ini Prabowo santai aja di belakang. Dia luput dari sorotan, dia luput dari serangan dan kritikan. Bahkan para pendukung Jokowi yang dulu bekerja keras agar Prabowo nggak jadi presiden, sekarang rame-rame satu barisan dengan Fadlizon dan kawan-kawan. Dalam Pilpres kali ini, jika menang, Prabowo lah yang paling menikmati kekuasaan. Tetapi dalam prosesnya, Jokowi lah yang harus membayar biaya paling mahal. Meski kompensasinya Gibran anak sulung Jokowi jadi cawapres, rasanya biaya itu nggak sebanding dengan resiko hujatan, cibiran dari seluruh masyarakat Indonesia maupun dari masyarakat dunia. Gua ngelihat Jokowi terjebak dengan pola permainannya sendiri, terjebak dengan jilatan-jilatan halus orang-orang di lingkarannya. Ia sekarang harus berada di depan menghadapi kekecewaan publik pada rekayasa hukum yang telanjang. Ia harus menghadapi cibiran justru di akhir masa kekuasaannya. Jika dulu ada orang beranggapan Jokowi ini mahir memainkan bidak catur politiknya, kondisi hari ini justru sebaliknya. Ternyata Prabowo lah yang kini memainkan bidak caturnya, sedangkan Jokowi ditempatkan hanya sebagai pion yang bergerak ke sana kemari demi kemenangan Prabowo, demi Prabowo duduk sebagai presiden berikutnya. Memang 2 kali dikalahkan oleh Jokowi dalam Pilpres itu nggak enak. Tetapi kondisi hari ini membuktikan justru Prabowo sudah berhasil mengalahkan Jokowi. Jika dia terpilih jadi presiden, mungkin Prabowo bisa berseloroh seperti dulu Gus Dur berseloroh. Saya jadi presiden hanya modal dengkul, itu juga dengkulnya Jokowi. Kita khawatir seloroh itu akan menjadi catatan sejarah nanti. Yang paling penting barangkali, mungkin Prabowo sudah banyak belajar dari gaya politiknya orang Solo. Seperti juga yang sering dilakukan Jokowi. Pangkulah lawanmu sampai dia mati terbuai sendiri. Sampai seolah-olah dia merasa hebat tetapi sebetulnya dia sedang dikorbankan. Pak Jokowi, kami kangen dirimu yang dulu. Saya Eko Guntadi, terima kasih.